Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tema firman kehidupan kita, roh memberi hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pasca memberi makan 5.000 orang, banyak kemudian yang mencari Yesus. Jika belum ketemu hari ini, besoknya mereka cari lagi. Kemana-mana mereka cari. Bahkan mereka menaiki perahu untuk menyeberang, hanya supaya bertemu dengan Yesus. Dan pada saat mereka bertemu dengan Yesus, mereka pun berkata, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Kelihatannya memang mereka sangat merindukan Yesus. Namun sesungguhnya tidak demikian. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, sebab Dia adalah Mesias Allah. Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang." Artinya bahwa mereka belum percaya kepada Yesus, Mesias Allah. Buktinya, setelah Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Orang banyak itu akhirnya tidak bisa menerima perkataan Yesus bahwa Dialah roti kehidupan. Kalau kita membaca keseluruhan Yohanes pasal 6 ini, kita akan tahu bukannya mereka sulit untuk mengerti penjelasan dari Yesus. Hanya saja mereka sulit menerima perkataan Yesus itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Sesulit merekakah juga kita untuk menerima bahwa Yesus adalah Mesias Allah yang memberi hidup? Apa sandaran hidupmu selama berada di dunia ini? Apakah seperti mereka yang saya sampaikan tadi, hanya sebatas memakan roti dan kenyang? Atau dengan memiliki harta melimpah, maka kita sudah merasa cukup untuk hidup? Pengajaran berharga kita miliki hari ini melalui firman kehidupan kita. Perkataan Tuhan Yesus, rohlah yang memberi hidup. Itu betul. Karena Yesus telah mati di salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Nya dan percaya, termasuk firman kehidupan hari ini. Artinya perkataan rohlah yang memberi kita hidup, bukan hanya memberi hidup, tetapi juga membuat hidup dan membangkitkan. Dan ini akan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah Mesias Allah. Yesus adalah utusan, dan Yesus adalah milik Allah. Artinya, Yesus bersumber dari Allah, bukan dari yang lain. Sehingga Yesus tidak mengada-ada bahwa Dia adalah roti hidup. Firman kehidupan kita hari ini, kita butuhkan sepanjang hidup di dunia ini. Sebab kita membutuhkan hidup secara terus-menerus. Sementara dunia ini memberi kita ruang hanya seolah-olah hidup. Tapi nyatanya kita semakin terjerumus untuk semakin jauh dari Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, daging sama sekali tidak berguna. Pada saat kita kehilangan semuanya, atau saat itu tidak kunjung tiba di dalam kehidupan kita, atau saat semua yang kita minta dalam kehidupan ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, maka itu sebabnya Dia katakan daging lemah, tidak berguna. Akan tetapi ketika percaya bahwa roh Allah memberi hidup, kita akan benar-benar hidup, bangkit dari keterpurukan. Setelah kita diberikan hidup yang baru di dalam Yesus,
kita tidak lagi hanya mengandalkan diri dan keberadaan diri kita, tetapi percaya bahwa Roh Allah akan memberi kita hidup, yakni hidup yang membuat kita selalu semangat dan terdorong untuk tetap optimis di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita para pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh telah mempercayakan diri kepada Dia sekali untuk selamanya adalah orang-orang yang telah mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang membuat kita dilahirkan kembali dari Roh dan kita beroleh hidup. Hidup yang berasal dari Roh itulah yang terus membangun semangat kehidupan bagi kita semua. Oleh karena itu, percayalah bahwa Roh memberi kita hidup. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini yang mengingatkan kami agar tidak semata-mata hanya memikirkan apa yang membuat kami kenyang, tetapi kami tetap dapat melihat bahwa Roh Tuhan yang memberi kami hidup. Roh Tuhan adalah sumber kehidupan kami, sehingga kami boleh tersemangati untuk mendapatkan, meraih apa yang telah Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi
kita semua saling mengasihi sesama manusia, apapun adanya.